Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 5 atau pertemuan kelima. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal yang pertama. Dua balok M1 dan M2 diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ. Koefisien gesek antara bidang miring dengan masing-masing balok adalah μ1 dan μ2. Ini gambarnya demikian ya. Yang disediakan sederhana, hitunglah ya. Yang A, gaya kontak antara kedua balok. Yang B, tangan sudut ya, bidang miring saat balok mulai bergerak. Maka dengan demikian kita lihat prosesnya. Yang A yang ditarik adalah gaya kontaknya. Kemudian yang B, θ-nya sama dengan berapa. Nanti kita akan mencari berapa tangan θ-nya ya. Dari beberapa besaran-besaran yang sudah ditunjukkan dalam soal. Ini adalah pada benda pertama ya. Maka gaya kontaknya berasal dari M2 sehingga benda M1 akan turun. Maka ini adalah M1G ya. Dikalikan dengan sin θ. Gaya gesekannya adalah FG1. Maka dengan demikian ya, persamaan yang diperoleh pada arah sumbu X ini adalah M1G sin alfa ini ya, ditambah dengan FK gaya kontaknya dikurangi dengan F1 FG1 ya, sama dengan M1 dikalikan dengan A. Maka dengan demikian FG1 adalah N1 berbanding dengan N1. N1 berbanding dengan M1G cos alfa. Maka dengan demikian μ1 M1G cos alfa. Keseluruhan persamaan pada benda 1 adalah M1G sin alfa ditambah FK dikurangi μ1 M1G cos alfa sama dengan M1 dikalikan dengan A. Maka persamaan pertama yang kita inginkan, gaya kontak pada benda yang pertama itu adalah sama dengan negatif ya. Ini berubah ke ruas kanan negatif ya, ini menjadi positif. Maka negatif M1G sin alfa ditambah μ1 M1G cos alfa M1 dikalikan dengan A, kita sebut sebagai persamaan gaya kontak yang pertama pada benda 1. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pada benda kedua. Gaya kontaknya adalah menuju ke benda M2. Sehingga dengan demikian tetap bahwa M2G sin alfa searah dengan pada M1. Dari grafik ini, gambar ini, maka kita bisa menentukan yang searah dengan sumbu X ya. Maka bisa kita lihat dari M2G sin alfa kan itu. Maka negatifnya yang berlawanan adalah FK dengan FG2. Maka M2G sin alfa dikurangi FK dikurangi FG1 ya, sama dengan M2 dikalikan dengan A. Maka pada gaya gesekan N2 sebanding dengan M2G cos alfa. Maka dengan demikian ya,
Maaf, di sini adalah M2G sin alfa dikurangi FK mu 2 M2G cos alfa sama dengan M2 dikalikan dengan A. Ini yang kita inginkan, sehingga ini dipindah ke ruas kanan, ini juga dipindah ke ruas kanan, maka yang positif menjadi negatif, negatif menjadi positif, maka persamaan 2 FK sama dengan M2G sin alfa, ya, sama saja dikurangi dengan mu 2 M2G cos alfa dikurangi dengan M2 dikalikan dengan A. Berarti ini yang dipindah, ya. Ini dipindah juga boleh. Ini dipindah menjadi ke kanan positif, maka ini menjadi negatif. Inilah persamaan pada benda kedua, gaya kontaknya. Maka dengan demikian F1 sudah ketemu tadi, negatif MG sin alfa, negatif M1G sin alfa ditambah mu 1 M1G cos alfa ditambah, ya, M1 dikalikan dengan A, maka ini persamaan 1, ini persamaan 2, sehingga pertanyaannya berapakah FK-nya? Nah, maka dengan demikian bandingkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka hasilnya demikian, ya. Kita lihat di sini. Maka dengan demikian ini mu 1 M1, ini mu 2 M2, ya. Maka dengan demikian akhirnya pada perbandingan itu dijumlahkan. Perkalian mu 1 M1 ditambah mu 2 M2, ya. Yang ini, ya. Yang ini. Nah, kemudian ini mu 2 M2 dikalikan G cos alfa. Ini sama-sama G cos alfa. Kemudian yang ini bertanda negatif, yang ini bertanda positif, maka dipindah salah satu, maka dijumlah M1 ditambah dengan M2 perkaliannya dengan A, ya. Ini. Kemudian pada mu 1 dengan mu 2 sudah ketemu tadi, maka negatif M1 kalau dipindah ke sini menjadi positif, maka M1 ditambah M2 G dikalikan dengan sin alfa. Inilah yang kita inginkan persamanya. Silakan dibuktikan, dibandingkan kedua-duanya, maka menemukan adanya persamaan demikian. Sehingga A-nya, ya, itu sama dengan ini, ya. Persamaan ini yang ruas kanan dikurangi persamaan ruas kiri. Maka perkalian M1 ditambah M2G sin alfa dikurangi ini pindah ke ruas kanan, ya. Maka perkalian dari mu 1 M1 ditambah mu 2 M2G cos alfa dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Itu yang diinginkan, percepatannya perbandingan dari FK yang pertama dan FK yang kedua. Maka percepatannya demikian disebut sebagai persamaan 3. Kita lanjutkan. Maka substitusi persamaan 3 ini ke persamaan 1, ya, akan didapatkan gaya kontaknya, ya. Ini dimasukkan ke persamaan 1 boleh atau persamaan 2 juga boleh. Kita lanjutkan. Jadi gaya kontaknya pada persamaan 1 adalah negatif M1G sin alfa ditambah mu 1 M1G cos alfa ditambah M1 dikalikan dengan A, ya. Kemudian persamaan percepatannya ini, ya, dimasukkan kepada persamaan 1, ya. Maka dengan demikian berarti kalau persamaan 1 dimasuki A, maka ini M1 dikalikan persamaan A ini, ya. Maka dengan demikian semuanya akan disamakan penyebutnya, ya, menggunakan siapa? Menggunakan M1 ditambah dengan M2. Maka untuk mempersingkat supaya tidak terlalu panjang persamanya, kita hitung dulu, ya. Ini disamakan penyebutnya yaitu dari, ya, dari negatif M1G sin alfa perkalian M1 ditambah M2 dibagi M1 ditambah M2.
kita sebut sebagai A. Ya. Maka dengan demikian persamaan A adalah negatif M1G sin alfa perkalian M1 ditambah M2. Ini juga dibagi M1 ditambah M2. Maka dengan demikian baru sah disamakan penyebutnya. Maka hasilnya yang A adalah negatif. Ya, perkalian M1 kali M1 ditambah M2 M1 kali M2 dikalikan dengan G sin alfa dibagi dengan M1 ditambah M2. Ini adalah yang A, bagian depan sini ya. Sekarang kita hitung lagi pada ini. Mu1 G1 M1 G cos alfa juga disamakan penyebutnya dengan M1 ditambah M2 kita sebut sebagai persamaan B. Maka mu1 M1 G cos alfa ya. Perkalian dari M1 ditambah M2 dibagi M1 ditambah M2, maka persamaan B menjadi mu1 M1 kali M1 ditambah mu1 M1 kali M2 dikalikan G cos alfa dibagi jumlah M1 dan M2. Maka yang terakhir di sini ya, kita sebut sebagai persamaan C. Maka kita ambil bahwa M1 dikalikan dengan A. Ini A-nya. Maka kita sebut sebagai persamaan C sama dengan M1A. Ya, A-nya dimasukkan. Perkalian M1 ditambah M2 G sin alfa. Dari sini semua nih. Ya. Dikurangi perkalian M1. mu1 M1. Ditambah mu2 M2. Dikalikan G cos alfa dibagi M1 ditambah dengan M2. Maka dengan demikian ya, ini dikalikan. Maka menjadi M1 ditambah M1 M2 G sin alfa dibagi M1 ditambah M2. Ini juga dikalikan M1 ya. Maka kalau ini dikalikan ke sini semua menjadi mu1 M1 M1 ditambah mu2 M1 M2 dikalikan G cos alfa dibagi M1 ditambah M2. Ternyata ini. Mana yang sama? Yang sama ini. M1 M1 ditambah M1 M2 ini. Tetapi di sini bertanda negatif. Maka dengan demikian ini kita sebut sebagai negatif A. Kalau A sama dengan negatif, maka di sini adalah positif, maka negatif A jadinya. Maka persamaan C adalah negatif A dikurangi yang ini. Jadi kalau kita hitung seluruhnya satu per satu, ternyata C-nya itu menghasilkan negatif A dikurangi ya, perkalian mu1 M1 M1 yang ini ditambah mu2 M1 M2 G cos alfa dibagi dengan M1 ditambah M2. Jadi yang C sudah ada persamaannya demikian, maka kita lanjutkan ya. A-nya sudah ketemu negatif tadi, kemudian B-nya sudah ketemu ya, persamaannya demikian. Yang C adalah negatif A dikurangi persamaan yang sudah ada pada slide sebelumnya. Maka dengan demikian ya, persamaan FK-nya menjadi siapa? Menjadi A ditambah B ditambah C. Dimasukkan ini nilainya masing-masing ya. Maka dengan demikian ya, FK-nya sama dengan A ditambah B ditambah perkalian negatif. Gitu. Negatif A dikurangi mu1 M1 ditambah mu2 M1 M2 G cos alfa dibagi M1 ditambah M2. Ini hasilnya 0 karena ini positif dengan negatif sehingga persamaannya menjadi B ya. B negatif kan itu. Mana B-nya ini? B negatif mu1 M1 ya ditambah mu2 M1 ditambah M2 dia mu2 M1 M2 cos G cos alfa dibagi jumlah massa M1 dan M2, maka dengan demikian
ada yang sama di sini. Mu1 M1 M1. Di sini ada mu1 M1 M1. Maka dengan demikian ya, hasilnya adalah siapa? Ya, ini. Mu1 ya ini. Mu1 M1 M2 ini dikurangi ya mu2 M1 M2 dikalikan G cos alfa dibagi M1 ditambah dengan M2. Inilah besar gaya kontak antara benda satu dan benda kedua. Kalau panjang persamaannya kita boleh menggunakan atau memisalkan A, B, dan C sehingga kita mudah menyelesaikannya. Itulah pada gaya kontaknya. Yang B, berapakah tetanya? Maka dengan demikian, pada waktu tetanya minimum berarti A-nya sama dengan 0 ya. Maka persamaan A ini tadi sudah ketemu ya, bahwa M1 ditambah M2 perkalian M1 ditambah M2 G sin alfa dikurangi mu1 M1 ditambah mu2 M2 G cos alfa dibagi M1 ditambah M2 sama dengan 0. Maka dengan demikian, yang atas saja yang kita perhitungkan karena ini adalah dikalikan 0 juga 0. Maka dengan demikian, ya, perkalian M1 ditambah M2 G sin alfa dikurangi perkalian mu1 M1 ditambah mu2 M2 G cos alfa sama dengan 0 sehingga ya ini diambil ya sinnya dibagi dengan cosnya adalah tangennya. Maka mu1 M1 ditambah mu2 M2 dibagi dengan siapa? M1 ditambah M2. Maka dengan demikian tangen alfa. Ya ini adalah tangen alfa sama dengan mu1 M1 ditambah mu2 M2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Pertanyaannya tadi yang B adalah tangen theta, maka inilah yang kita ketemukan. Jadi inilah satu soal pada pertemuan kali ini. Semoga kita mudah menggabungkan variabel-variabel yang sama sehingga kita bisa membuktikan persamaan-persamaan yang diinginkan di dalam soal. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.